Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Mukarramah yang Allah muliakan. Pertemuan kita yang lalu kita sudah berbicara beberapa kejadian di alam kubur. Alam kubur itu alam yang sangat gelap. Kemudian di alam kubur ada satu himpitan yang semua orang pasti mengalaminya. Dan terakhir adalah fitnah kubur. Fitnah kubur adalah pertanyaan di alam kubur. Selain itu ada lagi yang namanya azab dan nikmat kubur. Adanya azab dan nikmat kubur wajib kita yakini. Dan ini bagian dari iman kita kepada hari akhir. Tidak sempurna keimanan kita kepada hari akhir kalau tidak meyakini adanya azab dan nikmat kubur. Walaupun sebagian kaum muslimin banyak yang mengingkari adanya azab dan nikmat kubur. Kenapa kita wajib yakini? Sebab adanya azab kubur dan nikmat kubur diterangkan dalam Quran, diperjelas dalam hadis yang derajat hadisnya sampai pada derajat mutawatir ma'nawi. Dan ini dikukuhkan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Berkata Imam Ibnu Abil Izzi dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah. Kata beliau, وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ثُبُوتِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ لِمَنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا وَسُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ فَيَجِبُ اعْتِقَادُ ثُبُوتِ ذَلِكَ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَلَا نَتَكَلَّمُ فِي كَيْفِيَتِهِ إِذْ لَيْسَ لِلْعَقْلِ وُقُوفٌ عَلَى كَيْفِيَتِهِ لَا لِكَوْنِهِ لَا عَهْدَ لَهُ بِهِ فِي هَذِهِ الدَّارِ وَالشَّرْعُ لَا يَأْتِي بِمَا تُحِيلُهُ الْعُقُولُ بَلْ إِنَّ الشَّرْعَ قَدْ يَأْتِي بِمَا تُحَارِبُ فِيهِ الْعُقُولُ. Kata Imam Ibnu Abi Izzi, telah mutawatir berita dari Rasul SAW tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur bagi orang-orang yang layak menerimanya, serta pertanyaan dua malaikat. Maka wajib meyakini hal tersebut dan mengimaninya. Tapi kita tidak berbicara tentang kaifiyat dan hakikat yang terjadi di sana karena akal tidak mampu menjangkaunya dan kejadian yang terjadi di sana tidak sama dengan kejadian yang terjadi di alam dunia ini. Syariat kadang-kadang menjelaskan hal yang tidak bisa terjangkau oleh akal. Dan kembalinya ruh ke jasad di alam kubur berbeda keadaannya dengan keadaan di alam dunia, akan tetapi kembalinya ruh
ke jasadnya di alam kubur sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Kenapa tidak terjangkau? Pertama, beda alam. Ini alam dunia, itu alam gaib, alam barzakh. Di mana alam barzakh? Wallahu a'lam, tidak tahu. Bagaimana keadaannya? Tidak tahu juga. Tapi yang jelas hukum alam yang Allah terapkan di alam barzakh jauh berbeda dengan hukum alam yang Allah terapkan di alam dunia. Akal hanya bisa menjangkau, memahami apa yang terjadi di alam dunia. Itu pun tidak seluruhnya. Kalau di alam dunia orang loncat ke atas pasti jatuh ke bawah. Karena ada gravitasi. Orang kalau sudah remuk tulang belulang sudah mati, nggak bisa utuh kembali. Adapun di alam barzakh beda lagi. Makanya sudah diterangkan pada waktu yang lalu, himpitan di alam kubur meremukkan seluruh tulang belulang manusia, tapi kemudian kembali utuh seperti sedia kala. Seperti film kartun Tom and Jerry. Pernah lihat? Sudah remuk tulang belulangnya, utuh kembali. Tidak mati dan bisa hidup lagi. Di alam dunia itu enggak bisa. Di alam barzakh itu terjadi. Nanti ada riwayat. Jenazah orang di alam kubur setelah ditanya tidak bisa menjawab. Ada malaikat yang membawa palu besar. Apabila palu itu dipukulkan ke sebuah gunung, niscaya gunung itu rata jadi tanah. Palu itu dipukulkan kepada orang di alam kubur. Lalu rata jadi tanah. Kemudian dikembalikan lagi seperti sedia kala. Nanti ada orang di alam kubur, kepalanya ditimpa dengan batu besar sampai pecet. Batu itu menggelinding. Diambil lagi oleh orang. Sementara dia kembali ke tempat tadi, kepala orang yang tadi pecah sudah utuh lagi. Itu tidak mungkin terjadi di alam dunia. Tapi itu terjadi di alam barzakh. Dan akal tidak bisa menjangkaunya karena perbedaan hukum yang Allah terapkan di alam dunia dengan di alam barzakh. Di bagian lain masih dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah berkata Ibnu Abdul Izzi, wa'lam anna azab al-qabr wa azab al-barzakh haqqun. Fakullu man mata wa huwa mustahiqun lil azab nala nasibahu min kubira aw lam yuqbar akalat susiba aw ihtaqara hatta sara ramadan wa nusifa fil hawa aw suliba aw ghuriqa fil bahar wasala ila ruhi wa badanihi mil azab ma yasilu ilal makbur wa ma warada fi ijlasihi wa ikhtilafi adlaihi wa nahwi dhalik fayajibu an yufhama an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muradu min ghairi ghuluwin wala taqsir. Ketahuilah bahwa azab kubur, azab barzakh itu benar, real, nyata. Semua orang yang mati dan dia umpamanya berhak memperoleh azab, pasti dia akan peroleh azab kubur, baik dia dikuburkan atau tidak dikuburkan. Mungkin mayatnya dimakan oleh binatang buas, atau dibakar sampai debu jadi debu, lalu debunya ditebar di udara, atau dia disalib
dan dibiarkan jenazahnya habis dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai, atau dia tenggelam dan dimakan oleh ikan-ikan di lautan sehingga tidak dikubur. Baik jenazahnya dikubur ataupun tidak dikubur, mereka tetap masuk ke alam kubur, ke alam barzah, dan memperoleh azab yang terasakan oleh badannya ataupun oleh ruhnya di alam kubur. Maka wajib kita memahami maksud perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam apa adanya tanpa mengingkari hanya karena tidak masuk ke dalam akal pikiran manusia. Adanya azab kubur dan nikmat kubur diingkari oleh kaum mulahidah, orang yang taqdimul aql anin naqal, yang lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Mereka lah orang-orang yang pola fikirnya didominasi oleh cara berpikir kaum filosof. Mereka mengingkari adanya alam kubur dengan hujjah kuburan. Ketika kuburan digali, tak ada perubahan apa-apa. Kalau orang soleh, kuburannya disebutkan dalam hadis meluas seluas mata memandang. Kalau orang yang durhaka dibakar atau dihimpit sampai remuk. Pas digali kuburannya nggak ada perubahan. Lalu mereka menyatakan alam kubur, azab dan nikmat kubur bohong. Itulah pemikiran kaum Khawarij dan Mu'tazilah, dua sekte di kalangan kaum muslimin yang lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Tercatat tokoh-tokoh mereka seperti Al-Dharar bin Amr, Bishr al-Murisi, dan yang lain-lainnya yang mengingkari adanya azab kubur dan nikmat kubur. Padahal adanya alam kubur, azab kubur dan nikmat kubur oleh Allah diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya pertama, Al-Quran surah Al-An'am ayat 93. Juga diterangkan dalam At-Taubah 101. Di At-Taubah 101 Allah berfirman, Sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila azabin azim. Kata Allah, kami akan azab mereka di 2 kali. Lalu kami kembalikan mereka ke azab yang sangat dahsyat. 2 kali lalu dikembalikan ke azab yang lebih dahsyat. Jadi 3 kali. Apa yang dimaksud kami mengazab mereka 2 kali? Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, Sanu'adzibuhum marratain, yakni azab ad-dunya wa azab al-qabr. Kami azab mereka 2 kali, pertama azab dunia, yang kedua azab kubur. Seluruh penderitaan yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir dan munafik serta durhaka itu adalah azab di dunia. Termasuk ketika perang antara kaum muslimin melawan orang kafir. Orang kafir mengalami kekalahan. Mereka menderita dengan kekalahan itu. Ada yang terluka, ada yang tertawan. Ada juga yang
sampai cacat seumur hidup. Itu azab secara fisik. Secara psikis kekalahan itu membuat mereka terhina, mentalnya down. Itulah azab yang Allah timpakan kepada mereka di dunia. Adapun yang kedua, azab kubur. Kami azab mereka 2 kali, di dunia dan di alam kubur. Setelah itu, thumma yuradduna ila azabin azim. Kami kembalikan mereka ke azab yang lebih dahsyat, yaitu azab neraka di akhirat. Jadi mereka diazab 3 kali. Ini ayat Al-Quranul Karim. Berkata Imam Ibn Jarir At-Tabari ketika menerangkan ayat ini. Kata beliau, wal aghlab anna ihdal marratain azab al-qabr wal ukhra tuhtamalu ahadu ma taqaddama dhikru minal ju' was saba awil qath awil idzal aw ghairi dhalik. Kata Imam Ibn Jarir, yang paling umum 2 kali diazab itu, pertama azab kubur. Yang kedua adalah azab di dunia, baik berupa kelaparan, tertawannya mereka oleh kaum muslimin, terbunuhnya mereka, kehinaan yang mereka alami ketika kalah perang, dan yang lain-lainnya. Inilah 2 kali azab. Baik perkataan Imam Hasan Al-Basri tadi ataupun Imam Ibn Jarir dikutip oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Inilah ayat yang pertama yang menjelaskan tentang adanya azab kubur. Kedua, dalam surah Ghafir ayat 46. Allah berbicara tentang Fir'aun dan bala tentaranya. Kata Allah di dalam menjelaskan tentang nasib Fir'aun, wa haqa bi ali Fir'aun su'ul azab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala Fir'aun asyaddal 'adzab. Kata Allah, Allah menimpakan kepada Fir'aun azab yang sangat buruk. Neraka disodorkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Ini di alam kubur. Pada hari kiamat nanti, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke azab yang lebih dahsyat. Jadi selama belum kiamat, neraka setiap pagi dan petang dihembuskan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Di mana? Di alam kuburnya. Dan nanti pada hari kiamat, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke azab neraka yang lebih dahsyat. Maka berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, hadhil ayah hujjatun wadihatun li ahli sunnah alladhina athbatu azab al-qabr fa innal haqqa tabaraka wa ta'ala qarrara anna ala fir'aun yu'raduna 'ala an-nari ghuduwwan wa 'ashiyya wa hadha qabla yaumil qiyamah li'annahu qala ba'da dhalik wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'aun ashaddal 'adzab. Kata Imam Ibn Hajar, ayat ini menjadi hujjah yang jelas bagi ahli sunnah yang menetapkan adanya azab kubur. Karena dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menetapkan bahwa Fir'aun dan bala tentaranya dihembus oleh api neraka setiap pagi dan petang, dan ini sebelum terjadinya kiamat. Karena setelah itu Allah berfirman,
dan pada hari kiamat nanti masukkan Fir'aun dan tentaranya ke azab yang lebih hebat. Ini menunjukkan apa yang dialami oleh Fir'aun dan bala tentaranya, dihembuskan api neraka setiap pagi dan petang, itu sebelum terjadi kiamat, dan itu terjadi ketika mereka di alam kubur. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, al-jumhur ala anna hadzal arad yakunu fil barzakh wa huwa hujjatun fi tathbiti adzabil qabr. Jumhur ulama menyatakan bahwa dihembuskannya api neraka setiap pagi dan petang terjadi di alam barzakh, dan ini menjadi hujjah, menjadi dalil yang kuat tentang tetapnya adanya azab kubur. Inilah beberapa ayat dan banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan adanya azab kubur. Selain adanya azab kubur, ada juga nikmat kubur yang dijelaskan, diisyaratkan oleh Al-Quranul Karim. Di antaranya Al-Quran surah Ibrahim 27. Allah berfirman, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan mantap, baik dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Ayat ini menjelaskan tentang nikmat kubur. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Bukan kata orang biasa. Bukan kata sahabat. Bukan kata para ulama. Tapi kata Nabi yang berbicara dengan wahyu. Ayat ini tentang adanya nikmat kubur, serta adanya fitnah kubur. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza uqidal mu'minu fi qabrihi, ata thumma syahida, utiya thumma syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, fadzalika qauluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Apabila seorang mukmin telah dikuburkan di kuburannya, di alam kuburnya dia didatangkan, kemudian ditanya oleh malaikat, maka sebelum menjawab dia syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu setelah itu dia menjawab pertanyaan. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap. Makna memantapkan adalah menegarkan. Tegar, tidak keder, tidak takut, tidak gemetar. Padahal suasana ketika ditanya sangat menakutkan. Di alam kubur yang sepi, gelap, datang dua malaikat yang sangat menakutkan, Munkar dan Nakir, dan bertanya disertai bentakan yang dahsyat. Orang beriman Allah tegarkan. Itu yang dimaksud dengan yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah menegarkan, memantapkan orang-orang beriman. Adapun yang dimaksud bil qauli tsabit, dengan ucapan yang mantap, artinya dengan jawaban yang benar. Maka berkata Rasul SAW, nuzilat fi azabil qabr. Ayat ini berbicara tentang azab kubur, tentang nikmat kubur, tentang fitnah kubur. Jadi yang menyatakan ayat ini berbicara tentang alam kubur adalah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tak ada alasan bagi kita untuk mengingkari adanya alam kubur. Baik adanya fitnah kubur, adanya nikmat kubur, dan adanya azab kubur, wajib kita yakini. Meyakininya sebagai bagian dari iman kita kepada hari akhir. Meyakininya sebagai bagian dari iman kita kepada Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang adanya alam kubur. Adapun hadis jauh lebih banyak. Lebih dari 45 hadis yang sahih, yang berasal dari lebih dari 20 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang adanya alam kubur, menyebabkan hadis tentang adanya alam kubur mencapai derajat mutawatir maknawi. Mutawatir itu pasti sahih. Di antaranya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, anna Yahudiyah dakhalat alaiha fadhakarat azab al-qabr. Faqalat laha, a'adzakillah min azab al-qabr. فسألت عائشة رسول صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول صلى الله عليه وسلم بعد صلى إلا تعوذ من عذاب القبر. Kata Aisyah, ada seorang wanita bangsa Yahudi masuk bertamu ke Aisyah. Disambut, dimuliakan. Karena memuliakan tamu wajib. Walaupun orang kafir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu. Tamunya tidak terbatas muslim saja, termasuk yang kafir. Merasa si tamu ini dimuliakan oleh Aisyah, dia senang, suka. Lalu dia berkata, a'adzakillah min azabil qabr. Si Yahudi ini, wanita Yahudi ini mendoakan Aisyah, semoga Allah melindungimu dari azab kubur. Lalu setelah wanita ini pulang, Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ucapan wanita itu, bahwa ada yang namanya azab kubur. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Na'am, ya, azabul qabri haqqun. Azab kubur itu hak, benar. Ada, nyata nanti di alam kubur. Maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah aku melihat setelah kejadian itu Nabi SAW salat apapun kecuali dalam salatnya beliau berlindung kepada Allah dari azab kubur. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Kedua, dalam Sahih Muslim masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, dakhalat alayya ajuzan min ujuzi Yahudil Madinah. Faqalata inna ahlal qubur yu'adzabuna fi quburihim. Qalat fakadzabtuhuma wa lam un'im an usaddiqahuma. Fakharajata ودخل رسول صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلت علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم قالت فما رأيته بعد في صلاة illa yata'awwadhu min azabil qabr. Kata Aisyah, ada dua orang
nenek-nenek yang sudah tua dari kalangan nenek-nenek Yahudi masuk menemui aku. Ajuz sudah tua. Karena tidak semua nenek sudah tua. Ada nenek yang masih muda? Ada. Belum 40 tahun sudah punya cucu. Ada? Ada. Bahkan kadang-kadang masih hamil, masih melahirkan. Jadi cunak. Incu ada, anak juga ada. Kadang-kadang anaknya lebih muda daripada cucunya. Ada yang begitu? Ada. Tapi ini ajuz. Wanita Yahudi ini nenek-nenek yang sudah tua. Dua nenek-nenek Yahudi datang. Lalu berkata kepada Aisyah, sesungguhnya penghuni kuburan mereka diazab di alam kuburnya. Kata Aisyah, aku dustakan mereka. Aku tidak merasa nyaman kalau harus membenarkan omongan mereka. Setelah kedua nenek-nenek Yahudi ini keluar, masuklah Rasul SAW. Lalu aku berkata, kata Aisyah, wahai Rasulullah, dua nenek-nenek tua yang barusan Yahudi Madinah masuk menemui aku dan kedua-duanya menyangka penghuni kubur akan diazab di alam kuburnya. Benarkah? Berkata Rasul SAW, sodaqota, kedua nenek tadi benar. Bahwa penghuni alam kubur akan diazab. Jeritan azabnya terdengar oleh seluruh binatang. Kecuali manusia dan jin yang tidak mendengar. Binatang semuanya mendengar. Kata Aisyah, tidak pernah aku melihat seusai kasus itu Rasul SAW melakukan salat, kecuali beliau selalu berlindung kepada Allah dari azab kubur di dalam salatnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Ini hadis kedua yang berbicara tentang adanya azab kubur. Ketiga, hadis dalam Sahih Bukhari. Diterima dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Kata Asma, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban. فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. Suatu saat Nabi SAW berkhutbah. Di dalam khutbahnya itu beliau menjelaskan tentang fitnah kubur. Ada pertanyaan di alam kubur yang akan menimpa setiap orang yang dikuburkan. Ketika beliau menjelaskan itu, riuhlah kaum muslimin. Mereka berbicara, bertanya-tanya kepada sesamanya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, juga Imam An-Nasai. Dalam kitab Sunan An-Nasai, riwayat An-Nasai ada kelanjutannya, halat baini wa baina an afhama kalama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma sakanat dajjatuhum qultu li rajulin qaribun minni ay barakallahu lak madza qala Rasul sallallahu alaihi wasallam akhir qawli qal qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur qariban min fitnatid dajjal. Ketika orang riuh bergemuruh, suara ributnya menghalangi pendengaranku dengan ucapan Rasul SAW. Jadi Nabi berbicara lagi terus tidak terdengar oleh siapa? Oleh Asma. Karena Asma di belakang. Setelah suara gaduh dan riuh ini berhenti, aku bertanya kepada laki-laki yang dekat denganku, wahai saudaraku yang semoga Allah memberkatimu,
apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelahnya tadi? Laki-laki itu menjawab bahwa berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan difitnah di alam kubur dekat dengan fitnah Dajjal. Ini hadis berbicara tentang adanya fitnah kubur. Azab kubur ada, nikmat kubur juga ada. Dan banyak lagi hadis lain, saking banyaknya mencapai derajat mutawatir ma'nawi. Salah satu di antara keterangan tentang adanya azab kubur adalah Nabi SAW bisa mendengar suara dari alam kubur. Baik suara azab atau suara jeritan orang yang diazab. Dan ini diungkap dalam beberapa hadis. Di antaranya dalam Sahih Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia berkata, bainama Nabi alaihi salatu wasallam fi haiti li Bani Najjar ala baghlatin lahu wa nahnu ma'ah idh hadat bihi fakadat tulqihi wa idha aqbur sittah aw khamsah aw arba'ah faqal man ya'rifu ashaba hadhil aqbur faqala rajulun ana قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراق فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. Ketika Nabi SAW berada di sebuah kebun milik Bani Najjar, kebun kurma. Beliau berada di atas binatang tunggangannya. Dan kami saat itu berada bersamanya. Tiba-tiba merontaklah kuda yang ditungganginya. Hampir-hampir kuda itu melemparkan, menjatuhkan Nabi SAW dari atas pelana kudanya. Tiba-tiba di sana ada ditemukan 6, 5 atau 4 kuburan. Berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tahu penghuni kuburan ini? Ada seorang sahabat berkata, saya ya Rasulullah. Saya tahu siapa aja yang dikuburkan di sini. Lalu ditanya lagi, kapan matinya mereka? Dijawab, mereka mati pada zaman ketika musyrik. Ini orang-orang musyrik. Maka berkatalah Rasul SAW, sesungguhnya umat ini akan difitnah di alam kubur mereka. Seandainya aku tidak takut, kalian tidak mau menguburkan jenazah-jenazah kalian, pasti aku akan berdoa kepada Allah agar Allah membuat kalian bisa mendengar azab kubur seperti yang aku dengar. Alhamdulillah Nabi SAW tidak berdoa. Kalau berdoa, ya Allah, jadikan umatku bisa mendengar jeritan di alam kubur. Wah, stres kita. Gak akan bisa tidur, gak akan mau menguburkan orang yang mati. Begitu ngegotong orang mati, tingjarari tentunya di kuburan teh. Bukankah kuburan dengan alam kubur berbeda? Iya. Tapi kenapa jeritan alam kubur terdengar di kuburan? Nanti diterangkan akan ada hubungan antara alam kubur dengan kuburan. Kuburan bukan alam kubur bukan kuburan, tapi masih ada hubungan. Nanti akan kita terangkan. Jadi seandainya aku tidak khawatir kalian tidak mau menguburkan jenazah kalian, aku akan berdoa kepada Allah. Semoga Allah membuat kalian mendengar jeritan alam kubur seperti yang aku dengar. Alhamdulillah
beliau tidak berdoa seperti itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam An-Nasai dalam kitab sunannya. Hadis ini diterima dari Ubay bin Ka'ab dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Kata Abu Ayyub, kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dama gharabatis syams fasami'a sautan faqala yahud tu'adzabu fi kuburiha. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar setelah matahari tenggelam. Keluar mau menuju ke masjid sholat. Tiba-tiba beliau seperti mendengar sebuah suara. Jadi curing hak begitu. Beliau kemudian berkata, itu jeritan orang Yahudi sedang diazab di alam kuburnya. Dalam masih Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, marra Rasul sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Lalu beliau berkata, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. Bala innahuma kabir. Kata Nabi SAW, dua penghuni kubur ini sedang diazab. Kedua-duanya tidak diazab karena dosa yang mereka anggap besar. Mereka anggap kecil. Padahal ya dua-duanya dosa besar. Adapun yang pertama adalah mereka yang setelah kencing itu tidak pernah bebersih. Tertara ombe, tidak pernah cebok. Jadi setelah beres kencing, cuma digibrik-gibrik gitu. Bes saja sudah dimasukkan lagi. Najisnya nempel. Apalagi ketika digibrik-gibrik mungkin ada yang loncat ke celananya, ke pakaiannya. Itu mengakibatkan orang itu diazab di alam kubur. Adapun yang keduanya, mereka yang suka namimah, suka ngadu-ngadu domba. Inilah penjelasan tentang adanya azab kubur dalam ayat dan dalam hadis. Adakah selain Nabi SAW juga selain binatang yang bisa mendengar adanya azab di alam kubur? Ternyata fenomena azab kubur dahsyat. Ada beberapa kasus yang tersaksikan oleh para ulama zaman dahulu. Dan mereka itu menjelaskan dalam kitab-kitabnya tentang beberapa peristiwa yang aneh yang terjadi di kuburan. Kadang ada mayat yang loncat keluar dari kuburannya dalam keadaan gosong. Kadang ada peristiwa di kuburannya itu menimbulkan asap, mengeluarkan asap. Kadang ada kuburannya itu kemudian terdengar suara ledakan. Di zaman kita juga kan ada yang seperti itu. Dan itu tidak hanya di zaman kita. Kalau orang-orang yang aqlaniun selalu mendahulukan akal daripada wahyu, itu selalu mencari alasan-alasan yang ilmiah. Oh, mungkin di dalam kuburannya ada gas. Gas itu kemudian keluar dikit-dikit, kemudian sampai padat pisan meledak, kan gitunya. Kalau begitu bisa didetek tuh oleh alat tertentu ada gas enggaknya ya. Kalau zaman dahulu para ulama berkomentar. Sehingga berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, seorang ulama yang paling anti TBC,
tahayul, bid'ah dan khurafat. Tapi menghadapi fenomena, kejadian, berita yang beredar adanya mayit yang keluar dari kuburannya dalam keadaan gosong, beliau menyatakan, ini beliau terangkan dalam kitab Majmul Fatawanya. Kata beliau, qad yukshafu li katsiri min abna'i zamanina yaqdatan wa manaman wa ya'lamuna dzalik wa yatahaqqaqunahu wa indana min dzalika umurun katsirah. Kata beliau, kadang-kadang tersingkap bagi orang-orang yang hidup zaman sekarang. Zaman sekarang itu zaman beliau masih hidup, abad ke-8 Hijriah. Baik dalam keadaan terjaga ataupun hanya dalam mimpi. Mereka mengetahui adanya azab kubur secara hakiki dan kita memiliki bukti-bukti yang banyak. Di dalam bagian lain masih dalam kitab Majmul Fatawa, juz yang kelima halaman 525, kata beliau, wa idza urifa anna naima yakunu naiman wa taq'adu ruhuhu wa taqumu wa tamshi wa tadhhabu wa tatakallamu wa taf'alu af'alan wa umuran bi batini badanihi ma'a ruhihi wa yahsulu li badanihi wa ruhu bima na'imun wa azabun ma'anna jasadahu mudtaji'un wa 'ainaihi mughmidatun wa famuhu mutabbaqun wa 'adha'uhu sakinatun wa qad yataharraku li quwwatil harakah ad-dakhiliyah wa qad yaqumu wa yamshi wa yatakallamu wa yasih li quwwatil amri fi batinihi. Kata Syekhul Islam, apabila di dalam kehidupan ketika tidur orang bermimpi, di alam mimpinya orang itu mengalami banyak kejadian. Kadang duduk, kadang berjalan, kadang berlari, kadang berbicara. Maka itu yang dia alami di alam mimpi. Adapun badannya itu terbaring di atas tempat tidur. Matanya tertutup, mulutnya tertutup, seluruh anggotanya diam, tidak bergerak. Padahal jiwanya mengalami kejadian di alam mimpi. Tapi kadang pengaruh yang dia alami di alam mimpi ada kelihatan pada badannya. Makanya tak heran ada yang disebut dengan mengikau, ada yang disebut dengan ngelindur. Ada enggak orang yang ketika tidurnya bangun berjalan sambil merem? Ada, ngalindur. Ada enggak orang ketika tidurnya teriak-teriak, elegegan? Ada. Itu pengaruh apa yang dialami oleh jiwanya di alam mimpi berpengaruh ke badannya. Ada enggak orang ketika tertidurnya dia menendang, memukul? Ada. Karena di alam mimpinya dia mimpi nendang, mimpi mukul. Mimpi menjerit. Di anak kecil mimpi kencing, benar-benar ngompol. Pada orang dewasa mimpi berhubungan suami istri, apa yang terjadi? Benar-benar junub, mimpi basah. Itu kuatnya pengaruh apa yang dialami oleh jiwanya di alam mimpi berpengaruh besar kepada badannya yang tergeletak di atas tempat tidur. Maka kata beliau ketika menjelaskan fenomena mimpi beserta ngalindurnya tersebut, beliau menyatakan, kata beliau, kana hadza mimma yu'tabaru bihi amrul mayit fi qabrihi. Kalau di alam mimpi
beserta jasad yang tergeletak di tempat tidurnya mengalami hal itu, ini pun sangat mungkin terjadi bagi mayit di kuburannya dengan apa yang dialami oleh mereka di alam kuburnya. Kadang saking kuatnya pengaruh yang dia alami di alam kuburnya berdampak terhadap jasad fisiknya yang ada di kuburannya. Kuburannya, jasadnya mungkin ikut bergerak, mungkin ikut berteriak, mungkin sampai meloncat keluar dari kuburannya dalam keadaan gosong, iya. Dan ini tak ubahnya seperti mimpi yang teralami oleh jasadnya di tempat tidur. Lalu kemudian beliau berkata, lakin laisa hadza laziman fi haqqi kulli mayyit. Tapi ini tidak selalu terjadi kepada setiap mayit. Sebagaimana kama anna qu'uda badanin naim lima yarahu laisa laziman likulin naim bal huwa bihasbi quwwatil amr. Sebagaimana tidak semua orang yang mimpi ada pengaruh ke badannya di tempat tidur. Dalam mimpinya dia berlari, badannya tidak bergerak. Dalam mimpinya dia teriak-teriak, badannya tetap bungkam. Itu banyak terjadi, ya. Oleh karena itulah maka tidak semua yang diazab di alam kubur ada efek pengaruhnya ke badannya di kuburan, sebagaimana tidak semua orang yang mimpi ada efek kepada badannya di tempat tidurnya, ya. Inilah penjelasan tentang 3 hal: fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur. Semuanya diterangkan dalam Al-Quran, hadis-hadis yang sahih sampai mutawatir, sehingga wajib untuk kita yakini. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan berbicara tentang bentuk nikmat kubur dan azab kubur. Bagaimana bentuk nikmat kubur dan bagaimana bentuk azab kubur kita akan jelaskan di sebulan yang akan datang. Untuk sekarang pertemuan yang akan datang belum tentu sebulan, mungkin 2 pekan, ya. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Nabi pernah melintasi kuburan lalu mengambil pelepah kurma. Bukan pelepah, tapi salah satu batang ranting. Untuk diletakkan di atas kuburan. Bukan diletakkan, ditancapkan. Kalau diletakkan digolerkan, ya. Bukan digolerkan tapi ditancapkan. Digolerkan itu di apa? Digolerkan. Ditancapkan kan bahasa Indonesia, tancapkan. Ya, hadisnya sahih tadi. Riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas tentang 2 kuburan. Untuk meringankan azab kubur. Apakah sama dengan bunga yang biasa orang berziarah menabur bunga? Pertama, pahami hadis itu dengan ilmu. Kalau kita nggak tahu ilmunya, rujuk kepada ahli ilmu, kepada para ulama. Para ulama menjelaskan pertama itu adalah kekhususan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlaku bagi yang lainnya. Makanya tidak pernah para sahabat nancap-nancapkan ranting di kuburan kerabat-kerabatnya. Pertama. Kedua, hanya khusus di kasus itu.
Karena tidak pernah teriwayatkan Nabi SAW datang ke Baqi. Anak-anaknya kan meninggal ketika beliau masih hidup. Nggak pernah beliau nancap-nancapkan ke kuburan istrinya, ke kuburan anaknya, ke kuburan para sahabat. Enggak. Hanya di kasus itu dan kekhususan bagi Nabi SAW. Buktinya apa? Nabi tidak melakukan itu ke semua kuburan. Juga para sahabat tak ada satupun yang melakukan itu ke kuburan kerabat-kerabatnya. Ini yang pertama, kekhususan. Kedua, tidak bisa dikiaskan ranting dengan daun atau bunga. Oleh karena itu, selain Nabi SAW tidak bisa membuat orang azab kuburnya diringankan oleh apa yang dilakukan seperti yang dilakukan Nabi. Tidak, itu kekhususan. Kedua, apalagi bunga, tabur bunga ini mengadopsi keyakinan dan kebiasaan orang kafir. Siapa yang suka menabur bunga? Ya mereka, orang-orang non-muslim. Kemudian kita adopsi menjadi kebiasaan kita. Menyerupai mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai, meniru-niru kebiasaan suatu kaum, dia termasuk mereka. Maka dalam Islam tidak ada ritual tabur bunga. Kalau itu iseng, maka itu adalah mubadzir. Bunganya kan beli ya. Kalau itu ada keyakinan ini akan meringankan azab bagi penghuni kubur, maka itu keyakinan yang fasid, yang rusak, yang batil. Kalau itu diyakini, ini meyakini seperti keyakinan orang kafir, rusaklah akidahnya ya. Maka tidak boleh hadis ini dijadikan dalil untuk menabur bunga. Bagaimana cara taubatan nasuha dari dosa pernah menggugurkan bayi dalam kandungan? Saya sekarang merasa dikejar dosa masa lalu. Pertama, menyesal. Kedua, berhenti dari perbuatan itu. Ketiga, tidak boleh mengulang. Nanti kalau hamil lagi, jangan digugurkan lagi. Termasuk dalam hal ini tidak boleh menganjurkan orang. Gugurkan welah, jangan. Nah, sudah lakukan itu. 3 poin tadi ya, ditambah dengan cepat lakukan sebelum sakaratul maut, cepat lakukan sebelum matahari terbit dari barat ya, dan lakukan secara ikhlas. Banyak-banyak infak dan sedekah, tingkatkan amal ibadah, jauhi beragam dosa-dosa lain. Insya Allah itu akan diampuni. Jangankan menggugurkan. Para sahabat dahulu membunuh bayi yang sudah lahir. Dikubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambi qutilat. Dan nanti ketika bayi-bayi itu ditanya, karena dosa apa mereka itu dibunuh. Nah, itu dulu sindiran, hantaman kepada para sahabat. Sebelum mereka masuk Islam. Setelah masuk Islam mereka tobat ya. Menggugurkan kandungan lebih enteng daripada menguburkan bayi ketika masih hidup ya. Itu saja bisa ditobati, apalagi yang ini. Terakhir. Di masyarakat kita ada yang namanya pesugihan. Dari sini selalu mendengar adanya persembahan atau istilahnya diwadalkan.
Yang ditanyakan bagaimana roh dari orang yang dijadikan persembahan tersebut. Iya, orang mati apapun caranya, ruhnya itu sama. Bagaimanapun cara dia mati. Oleh siapapun dia mati. Artinya oleh siapapun itu bukan oleh dicabut oleh malakul maut. Maksudnya penyebab kematiannya. Mungkin dibunuh, mungkin dimakan oleh binatang buas, atau mungkin dibunuhnya bukan oleh manusia tapi oleh bangsa jin. Ada di zaman Nabi SAW orang yang mati oleh jin? Ada. Seorang sahabat yang mendapati istrinya di luar rumah, dia marah, tapi istrinya bilang, lihat di dalam. Ternyata ada ular besar. Akhirnya bergumul sahabat ini dengan ular. Dua-duanya mati. Ternyata ular itu jin. Nah, ada sahabat yang mati karena jin. Oleh jin. Jadi, apapun penyebabnya, seperti mati kena sihir mungkin. Ya, maka ruhnya tetap sama dengan umumnya ruh. Siapa yang mencabut nyawanya? Malakul maut. Kalau dia mukmin dibawa ke langit pertama, kedua sampai ke-7, lalu dimasukkan lagi ke jasadnya di alam kubur, lalu mengalami fitnah kubur. Kalau bisa menjawab, terhindar dari azab kubur, dapat nikmat kubur. Ya. Tapi kalau dia orang durhaka, apalagi orang kafir, di langit pertamanya udah mentok, nggak bisa terus ke langit, menembus langit ke-7, lemparkan dari atas langit, dibawa oleh angin yang bertiup, disambar oleh burung-burung sampai ke tempat yang jauh, menderita dengan hal itu, sampai akhirnya masuk lagi ke jasadnya di alam kubur. Lalu ditanya, mengalami fitnah kubur. Kalau nggak bisa jawab, mengalami azab kubur. Itu semua berlaku, ya. Jadi tidak ada ruh yang tertahan oleh bangsa jin di alam dunia, tidak ada. Atau ruh yang karena diwadalkan, ruhnya itu marakayangan, ngaririwaan. Apa bahasa Indonesia marakayangan teh? Gentayangan. Nggak ada ruh yang gentayangan, ya. Gening itu ada di kampung saya, orang mati, ya, malamnya itu orang tersebut kegeleberan, terbang, marakayangan, suaranya persis, rupanya persis, kebiasaannya persis. Apakah itu ngaririwaan? Bukan, itu bangsa jin yang nyamar, yang berperan seperti orang yang sudah mati tersebut. Orang yang sudah mati mah enggak, masuk aja ke alam kubur. Jasadnya dan ruhnya berjumpa kembali di alam kubur, hidup lagi, kemudian mengalami kehidupan di alam kubur. Adapun yang sekarang ngaririwaan, marakayangan, gentayangan, pada hakikatnya itu jin yang menyamar. Untuk apa? Membelokkan akidah orang. Untuk menggugurkan keyakinan keterangan Al-Quran. Lalu berkeyakinan itu yang sudah mati hidup lagi. Ngaririwaan, marakayangan, akhirnya takut. Kalau ketemu yang seperti itu jangan lari, jangan takut. Tegar-tegarkan. Ya. Bacakan Al-Quran, insya Allah atau zikir kabur atau bongkar rahasianya. Saya tahu kamu tuh jin gitu. Saya mah gak akan kabobodo gitu ya. Acting kamu. Bukan orang yang hidup, yang mati hidup lagi. Jangan rubah keyakinan saya. Enggak, ini Quran, ini hadis. Ayo debat. Malu sendiri dia ya. Umumkan ke orang, ini bukan orang yang mati hidup lagi. Ini jin ini. Gitu ya. Dan kalau jin itu menjelma, bisa terlihat, bisa ditangkap, berarti bisa dibunuh, bisa disakiti. Makanya karena itulah jin itu tidak sembarangan
menjelma, enggak. Melakukan penampakan. Karena begitu melakukan penampakan bisa ditangkap. Tapi enggak perlu dimasukkan ke botol. Ada Nabi SAW pernah menangkap jin dan mengikatnya? Iya. Ada sahabat yaitu Abu Hurairah menangkap jin? Ada. Kenapa bisa ditangkap? Karena menjelma. Kalau sudah menjelma, sifat-sifat seperti jelmaannya nggak bisa hilang. Kalau dia menjelma sebagai manusia bisa ditangkap, diikat, nggak bisa lepas lagi. Bisa dibunuh, bisa. Kalau menjelma sebagai binatang bisa disakiti, bisa dibunuh. Seperti kasus ular yang dibunuh oleh sahabat tadi, gitu ya. Karena menjelma berisiko, mereka nggak sembarangan menjelma. Coba umpamanya tengah malam, malam Jumat, ada jin yang menampakkan diri lewat orang. Apa yang terjadi? Hilang. Ya enggak? Kalau toh berani ngintip dari kejauhan, dari tempat gelap gitu. Kadang-kadang kita tidak melihat. Nggak ada yang ketika kita datang, blok ke depan. Karena orang ketika takut, nekat bisa dipukul, kena. Dipukul, kena, jatuh. Kemudian di smackdown. Kemudian dicekik, bisa mati itu gitu ya. Jadi berisiko ketika menjelma, maka mereka tidak sembarangan menjelma, ya. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di beberapa pertemuan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.